Halo semuanya, selamat datang di channel Nabla Education. Ini adalah video bagian keempat dari pembahasan soal prediksi KSN IPA SMP tahun 2021 bagian fisika. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video pembahasan part 1, part 2, part 3, dan pembahasan soal-soal lain yang berkaitan dengan KSN IPA, khususnya bagian fisika, nanti bisa lihat linknya untuk beberapa video yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Di video bagian yang keempat ini kita mulai dari soal nomor 31. Jika di bagian yang ketiga kita sudah selesaikan sampai soal nomor 30 yaitu tentang listrik statis, dan di soal nomor 31 ini kita masuk ke topik listrik dinamis. Oke ya, kita lihat soal nomor 31. 3 buah jenis hambatan sejenis masing-masing besarnya R dihubungkan dengan 2 buah baterai sejenis bertegangan V. Rangkaian yang menarik arus paling besar dari baterai adalah, jadi kita bisa menggunakan prinsip hukum Ohm ya. Jadi bahwa persamaan hukum Ohm itu arus itu nilainya itu sebanding dengan beda potensial, yaitu kita tulis V dan berbanding terbalik dengan besar hambatannya R. Artinya apa? Artinya kalau R-nya semakin besar, arusnya akan semakin kecil. Dan sebaliknya kalau R-nya semakin kecil, arusnya akan semakin besar, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ada dua susunan dasar dari hambatan ya, yaitu seri dan paralel. Kalau seri itu kan R-nya dijumlah ya. Jadi udah pada tahu kan kalau ini. Kalau kita punya R1, R2, R3, anggaplah besarnya sama ya. Jadi misalkan masing-masing 5 ohm gitu ya. Contohnya aja ini 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Nah, maka R totalnya adalah dijumlah aja. R totalnya berarti kita jumlahkan 5 tambah 5 tambah 5. Jadi 15 ohm. Ini susunan seri. Kalau susunan yang paralel itu hanya mencari R totalnya itu di 1 per ya. Misalkan kayak gini, sama. Ini paralel itu kayak gini ya, kedua kakinya bertemu. Nah, seperti ini. Anggaplah sama aja ya, R1, R2, R3. Misalkan ini 5 ohm, ini 5 ohm, ini 5 ohm. Nah, berarti R totalnya kita pakai paralel, 1/R R total, R paralel ya, atau R total itu sama dengan 1/R R1, jadi 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ya. Kalau beda ya nanti tinggal disesuaikan aja nilai R-nya. Jadi 1/R total itu sama dengan 3/5, atau R totalnya sama dengan 5/3 ya, dibalik aja. R totalnya sama dengan 5/3. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalkan kita punya 3 buah hambatan, maka nilai maksimum dari susunan hambatan itu adalah pada saat dia disusun seri. Ini maksimumnya. Kemudian pada saat dia disusun paralel, ini nilai minimumnya. Nah, nilai yang 5/3 itu minimum. Nah, selebihnya kalau rangkaiannya adalah kombinasi, misalkan seri sama paralel, atau paralel 2 diseri dengan 1, dan sebagainya, itu berarti nilainya terletak di antara 5/3 dan 15 ohm. Nah, kita nggak usah cari itu. Kita lihat aja nilai maksimum sama minimumnya. Nah, yang disoal diminta untuk menarik arus paling besar. Nah, kalau arusnya yang diminta paling besar, maka R-nya harus paling kecil, atau R-nya kita pakai R minimum. Kapan kita pakai R minimum? Ya, kalau tiga hambatannya itu dirangkai secara paralel ya. Berarti jawabannya yang C di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 32. Gambar memperlihatkan bagian dari suatu rangkaian listrik. Tentukan besar arus dan arah arus listrik I. Oke, I. Oh, itu yang di sini ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff yaitu arus yang masuk percabangan itu sama dengan arus yang keluar percabangan. Jadi kita tulis gini ya, I masuk cabang itu harus sama dengan I keluar cabang. Nah, kita lihat di sini, ini ada cabang nih, ini cabang ya, cabang pertama. Ini masuk 2 ampere, ini masuk 3 ampere. Maka di sini akan keluar ya. Kita ganti warna dulu sebentar. Karena masuk 2 dan masuk 3, keluarnya di sini pasti 5 ampere. Nah, kita lihat lagi, ini ada cabang lagi nih di sini nih. Ini ada cabang lagi ya di sini ya. Kemudian atau kita lihat yang ini dulu ya, yang ini nih. Cabang di sini. Dia ada keluar ke atas 1 ampere, keluar ke kanan 2 ampere. Berarti di sini masuknya harus 3 ampere. Nah, 3 ampere. Sekarang kita lihat nih. Ini masuk 5 ampere, ini keluarnya 3 ampere.
Nah, berarti kan ini masih belum sama kan, karena I masuk harus sama dengan I keluar. Maka harus ada yang keluar lagi di sini. Kemana arahnya? Pasti ke bawah, supaya totalnya 5. Berarti 3 ampere ke atas, yang ke bawah berarti 2 ampere. Nah, 2 ampere. Nah, di sini masuk 2 ampere, masuk lagi 4 ampere. Maka yang ini harus ke kanan nanti. Totalnya harus 6 ampere. Oke, 6 ampere, terus ini cabang lagi. Ini 6 ampere masuk, 2 ampere masuk. Maka harus keluar di sini. Berapa ampere? 8 ampere. Nah, 8 ampere arahnya kemana? Keluar ya. Jadi jawabannya adalah 8 ampere keluar, yang C. Jadi kita cukup menggunakan I masuk sama dengan I keluar. Kita lihat masing-masing cabang ya. Cabang itu pertemuan ini, 2 penghantar ini. Oke ya, kita lanjut nomor 33. Hambatan total dan arus total yang mengalir pada rangkaian tersebut masing-masing adalah. Oke, kita cari hambatan totalnya dulu. Nah, mencari R total kalau rangkaiannya kombinasi seperti ini ya, kita tinggal cari satu-satu ya. Kita cari dulu ini yang mudah nih. Ini kan seri. Seri berarti 2 ohm sama 5 ohm. Ini jadi 7 ohm nanti, tinggal kita jumlah. Kemudian ini juga seri kan. Ini seri. 4 ohm sama 20 ohm, jadi 24 ohm. Nah, kemudian yang 24 dengan 12 kan paralel. Kita cari nih yang 24 sama 12 di paralel dulu. Kita hitung di sini ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 plus 1 per 24. Samain penyebutnya jadi 24. 24 bagi 12 itu 2, ditambah 24 bagi 24 itu 1. Jadi 1 per R paralel sama dengan 3 per 24. Atau R paralelnya 24 per 3. Balik ya, 24 bagi 3 itu 8 ohm. Oke, berarti di sini totalnya 8 ohm. 24 sama 12 berubah jadi 8 ohm. Maka rangkaiannya jadi sederhana sekali. Jadi yang kanan ini jadi 7 ohm, ya, yang sini jadi 8 ohm. Maka totalnya ya tinggal diseri lagi ini. R totalnya berarti 7 tambah 8, yaitu 15 ya. R totalnya diseri 7 plus 8, 15 ohm. Nah, oke, 15 ohm. Berarti jawabannya sudah pasti A ya. Nah, untuk mencari I-nya, I totalnya ya tinggal pakai hukum ohm tadi. I itu kan sama dengan V dibagi dengan R ya. V itu tegangan, berapa tegangannya? 45 volt. Jadi ini 45 volt dibagi dengan hambatan totalnya sudah kita temuin 15 ohm. Nah, berarti 45 dibagi 15 ya 3 ampere kan. Nah, maka jawabannya yang A ini. Gampang ya. Kita lanjut soal nomor 34. Sebuah magnet yang digerakkan masuk ke dalam suatu kumparan, maka ujung-ujung kumparan akan terjadi gaya gerak listrik induksi. Peristiwa ini disebabkan karena, ini adalah peristiwa tentang hukum Faraday ya. Jadi hukum Faraday itu mengatakan bahwa kalau ada perbedaan induksi, maka akan muncul GGL. Ada perubahan ya. Jadi hukum Faraday, saya tulis dulu hukumnya di sini. Hukum Faraday itu menyatakan bahwa jika terdapat perubahan flux magnet, maka akan muncul induksi. Nah, akan memunculkan induksi GGL atau GGL induksi. GGL induksi itu tegangan ya, GGL itu satuannya volt nanti. Nah, apa itu flux magnet? Flux itu adalah simbolnya kayak gini nih, seperti V ya, tapi V besar. Flux itu nilainya adalah medan magnet dikalikan dengan luas ya. Ini harusnya dot ya, B dot A seperti ini. Medan magnet kali luas. Atau cara mudah mengucapkan flux itu artinya adalah jumlah garis gaya magnet yang dipotong ya, jumlah garis gaya magnet. Jumlah garis gaya magnet yang atau dalam suatu luasan atau A. Nah, jadi intinya kalau ada perubahan jumlah garis gaya magnet, perubahan flux berarti perubahan jumlah garis gaya magnet yang dipotong dalam suatu luasan, maka dia akan memunculkan GGL induksi. Jadi kata kuncinya adalah perubahan jumlah garis gaya magnet. Nah, ini perubahan arah medan salah, perubahan kutub salah, perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Nah, udah pasti nih jawabannya C. Terjadi pengurangan jumlah garis gaya magnet. Nah, pengurangan juga perubahan, tapi tidak harus pengurangan, penambahan pun sama. Yang penting berubah, bisa tambah banyak, bisa tambah sedikit. Itu pasti akan memunculkan GGL induksi. Ini hukumnya adalah hukum Faraday ya. Kalau mau dituliskan seperti ini, GGL induksi itu persamaannya negatif N delta flux
dibagi dengan delta T. Nah, ini bisa dipelajari sendiri nanti untuk persamaan secara matematisnya. Oke, kita lanjut nomor 35. Sebuah positron bergerak dari lintasan yang kecepatannya v memasuki medan magnet homogen B secara tegak lurus. Setelah satu lintasan yang mungkin dilalui oleh positron, setelah satu lintasan yang mungkin dilalui oleh positron, jadi ini positronnya itu akan mengikuti lintasan yang mana gitu ya. Nah, perlu diingat positron itu adalah suatu partikel yang propertinya itu sama kayak elektron tapi dia muatannya positif. Nah, dia muatannya positif di sini. Nah, kita bisa menggunakan hukum atau gaya Lorentz ya di sini, konsep gaya Lorentz. Gaya Lorentz kita pakai aturan tangan kanan ya karena dia positif. Nah, aturannya kayak gini nih. Ini ada muatan positif, dia punya V ke atas ya. V ke atas, kemudian medan magnetnya ini, gambar yang silang-silang ini menyatakan arah medan magnet, artinya ke dalam. B-nya ke dalam. Nah, kita diminta mencari gayanya. Supaya tahu bentuk lintasannya, kita harus tahu gayanya. Kita gunakan ini aturan tangan kanan ya. Ini jempol, kemudian ini jari telunjuk, kemudian ini jari tengah. Ini jempol itu menunjukkan arah V, jari telunjuk itu B, dan jari tengah kita menunjukkan arah F. Nah, sekarang coba praktekkan ya. Jempol kita mengarah ke atas itu, karena arah V-nya ke atas. Jadi jempolnya ke atas, jari telunjuknya itu mengarah masuk ke dalam, karena tanda cross di sini itu artinya dia masuk ke bidang. Jadi masuk menembus bidang ini, menembus layar ya. Jadi V-nya ke atas, B-nya menembus layar. Maka jari tengah kita akan mengarah ke arah kiri nanti. F-nya akan ke kiri di sini. Jadi muatan itu akan mendapatkan gaya yang arahnya ke kiri. Maka lintasannya harus nanti melengkung ke kiri sana. Maka yang 2 jelas salah, yang 3 jelas salah, ya yang betul 1. Maka dia akan mengikuti lintasan yang pertama ya. Karena dia arah gayanya ke kiri karena dia positron. Kalau positron kita gunakan tangan kanan. Kalau elektron ya untuk memudahkan kita bisa pakai tangan kiri karena muatannya negatif. Oke ya, bisa ya. Lanjut nomor 36. Sebuah transformator step down terdiri dari kumparan primer 1200 lilitan dan kumparan sekunder 40 lilitan. Jika kumparan primer, yaitu maaf salah ketik, bukan primer tapi primer, dihubungkan dengan beda potensial 220 volt, maka beda potensial pada kumparan sekunder adalah titik-titik. Oke, jadi trafo atau transformator itu isinya kayak gini. Ya, ini saya jelaskan sedikit, review sedikit tentang trafo. Jadi di sini ada satu bagian yang dihubungkan ke sumber arus bolak-balik. Ya, ini biasanya pakai PLN, simbolnya kayak gini. Ini adalah bagian primer. Kemudian yang satu sisi digunakan untuk dihubungkan ke alat nih. Di sini dihubungkan ke alat ya, bisa ke TV, bisa ke ya pokoknya alat lah ya. Bisa ke misalkan radio dan sebagainya. Nah, bagian yang dihubungkan dengan alat itu namanya bagian sekunder. Nah, kemudian di sini itu ada inti besi nih. Ini untuk memperbesar peristiwa atau memperbesar efek terjadinya geger induksi. Ini inti besi. Inti besi ya. Kemudian bagian yang ini, bagian yang primer, dia punya namanya kumparan primer, jumlah lilitan primer atau kita sebut NP. NP itu lilitan primer. Kemudian di sini dia punya tegangan primer, VP, dan arus yang mengalir di sini, misalkan arusnya ke sini ya, karena dia bolak-balik bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini kita sebut I primer, IP. Demikian juga untuk yang sekunder, dia akan punya N sekunder, akan punya V sekunder di sini, dan akan punya I sekunder. Nah, untuk trafo ideal, nah tadi dia di sini step down ya. Artinya apa? Step down itu dia dipakai untuk menurunkan tegangan. Kalau trafonya ideal, tidak ada energi yang terbuang, maka berlaku persamaan ini. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, ini persamaan yang kita pakai kalau trafonya itu ideal ya, ideal transformation. Transformator ya, bukan transformation. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja. Dia di sini punya kumparan primer 1200, berarti ini NP kan. Kumparan sekundernya 40, berarti ini NS. Kemudian tegangan primernya 220, berarti ini VP. Maka beda potensial pada kumparan sekunder, berarti kita nyari VS. Nah, berarti kita nggak usah pakai 3 ini, cukup pakai 2 aja yang depan ini. NP sama N sama V. Berarti kita masukkan NP-nya 1200 dibagi NS-nya 40 sama dengan VP-nya 220 dibagi dengan VS-nya kita cari ya. Kita coret ini 1200-nya dicoret. Kemudian
tinggal 120 bagi 4 berarti 30 ya. 30. Berarti 30 VS sama dengan 220. Coret ini berarti VS-nya sama dengan 22 dibagi 3 ya. 22 dibagi 3 itu berarti 21 itu 7 ya. 7 1 per 3 ya, 7,3. Oke, volt ya. Berarti jawabannya 7,3 volt. B ya jawabannya. Gitu. Itu tentang trafo. Kita lanjut nomor 37 ya, pernyataan tentang komet berikut yang benar. Oke, komet itu salah satu benda langit ya, salah satu benda yang sering muncul juga kelihatan di bumi ya. Salah satu cirinya adalah komet itu mengorbit di bumi, mengorbit di matahari tetapi dengan orbit yang sangat lonjong ya. Salah satu ciri komet itu orbitnya itu sangat lonjong. Komet itu isinya es, gas, debu gitu. Tapi ciri khasnya itu dia bisa kelihatan terang ya, dan dia punya orbit yang sangat-sangat lonjong. Maka jawabannya C, udah jelas ya. Kemudian nomor 38, satu-satunya planet selain bumi yang diselidiki memiliki uap air berwarna kemerah-merahan. Nah ini ya, planet merah berarti, dan dikelilingi oleh Phobos dan Deimos sebagai satelitnya ya, tentu saja Mars ya. Ciri Mars itu kan nama lainnya planet merah ya, dan dia punya 2 satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Nomor 39, urutan lapisan matahari dari lapisan paling luar hingga lapisan paling dekat dengan inti adalah, oke, jadi dari dalam matahari ya ada inti, kemudian nanti keluar satu lapisan di luarnya adalah ada fotosfer, kemudian keluar lagi ada kromosfer, dan bagian paling luar adalah korona. Nah, korona ini korona bagian matahari, bukan virus corona ya. Jadi inti, fotosfer, kromosfer, korona. Fotosfer, kromosfer, fotosfer, korona. Nah, yang C berarti jawabannya. Oke, jadi ini dari dalam keluar. Nah, kalau dari luar ke dalam ya dibalik aja. Korona, kromosfer, fotosfer, lalu ke inti. Sekarang nomor 40. Bumi dan Mars mengitari matahari dalam orbit mendekati lingkaran ya. Meskipun orbit aslinya itu kan elips ya. Jika jarak rata-rata Mars matahari sebesar 1,5 jarak rata-rata bumi Mars. Oh maaf, ini bukan bumi Mars ya. Bumi matahari ini. Ini bumi matahari ya. Maaf, salah ketik. Matahari, perbandingan periode orbit bumi Mars, T bumi banding T Mars itu sebesar berapa? Oke. Ini kita menggunakan hukum ketiga Kepler ya. Hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler itu menyatakan bahwa kuadrat periode dibanding dengan jaraknya dia dari matahari itu konstan. Artinya apa? Kalau dia konstan, kalau kita bandingkan antar planet itu akan sama. Jadi kalau kita bandingkan T bumi kuadrat dibanding jaraknya bumi matahari ya ke bintangnya atau ke mataharinya itu kita sebut saja R bumi pangkat 3 itu akan sama dengan T Mars kuadrat dibanding dengan jaraknya Mars ke matahari, kita sebut sebagai R Mars pangkat 3. Nah, kita masukkan yang diminta perbandingan T bumi banding T Mars, maka yang T Marsnya ini pindah ke bawah ya, R buminya pindah ke atas. Jadi T bumi dibagi T Mars, oke, kuadratnya kita keluarkan ya karena sama-sama kuadrat, taruh sini. Ini kan sama dengan R buminya pindah ke atas, jadi ini R bumi dibagi R Marsnya di bawah, pangkatnya pangkat 3 ya, dikeluarkan semua pangkatnya. Oke, sekarang kita tinggal hitung aja dia. Yang di soal diketahui bahwa jarak rata-rata Mars matahari 1,5 kali jarak rata-rata bumi matahari. Oke, jadi R Marsnya 1,5 RB. Maka kita bisa tuliskan ini RB per ini 1,5. 1,5 itu 3/2 ya. 3/2 RB pangkat 3. Oke, RB-nya boleh dicoret. Nih, 1 dibagi 3/2 kan sama dengan 2/3 ya. Jadi ini boleh ditulis TB dibanding T Mars, ini masih kuadrat, sama dengan ini berarti balik 2-nya di atas jadi 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Nah, jadi ini hasilnya. Tetapi kita harus nyamain dia dengan soal ya, dengan opsi jawaban. Yang diminta TB banding T Mars, maka gini, TB banding T Mars itu berarti kan ini kuadrat, maka ini harus diakar. Akar dari ya 2 pangkat 3 itu kita tulis gini, 2 kuadrat dikali 2. Nah 2 kuadrat kali 2 kan 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 kita tulis 3 kuadrat dikali 3, kan sama aja kan.
Nah, berarti sisanya ini 2 kuadrat di akar ya, tinggal kuadratnya hilang jadi 2. 3 kuadrat di akar kuadrat kan di sini akar pangkat 2 kan, maka kuadratnya juga hilang. Nah, yang ini biarin aja di dalam akar. Jadi akar 2/3. Jadi jawabannya adalah 2/3 akar 2/3. Nah, jawabannya yang D ya. Oke. Nah, itu ya sudah selesai soalnya 40 soal dari soal yang saya kumpulkan untuk prediksi KSN IPA bagian fisika tahun 2021 ya. Semoga ada manfaatnya pembahasan ini, dan kalau kalian menyukai videonya, like videonya dan komen kalau ada yang perlu ditanyakan dari pembahasan soal ini. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KSN IPA ya untuk SMP dan informasi-informasi sekitar KSN SMP. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.